Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini dalam rangka kebaktian bersama secara serentak. Diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22 sesuai dengan Natsal Mana Gereja Kalimantan Evangelis. Namun sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mencemaskan kehidupan kami, namun Tuhan berikan kesempatan kepada kami bersama-sama untuk ibadah bersama secara serentak di dalam kebaktian pada malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu secara bersama-sama pada saat ini. Biarlah Roh Kudus bekerja buat kami semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22 di bawah perikop Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya," dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian saja pembacaan firman Tuhan buat kita bersama-sama pada malam hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengar serta melakukannya di dalam hidup tiap-tiap hari. Sekali lagi salam. Saudara-saudara yang saya kasihi, peristiwa Yesus mengutuk pohon ara waktu Bapak Ibu Saudara masih menjadi murid sekolah minggu. Teks ini sudah pernah diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dengan demikian, teks ini bukan hal baru bagi gereja, bagi umat Tuhan. Namun pada malam hari ini dalam perenungan kita bersama, saya mau menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan alasan mengapa Yesus mengutuk pohon ara ini. Sebenarnya kata pohon ara adalah mewakili atau gambaran daripada orang-orang percaya bahwa jika orang percaya tidak berbuat apa-apa seperti yang Tuhan kehendaki, sama seperti yang dijelaskan oleh Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, yaitu tentang pokok anggur yang benar. Ada ranting yang berbuah dan ada ranting yang tidak berbuah. Dikatakan bahwa ranting yang berbuah itu akan dibersihkan, tetapi ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong dan dilemparkan ke dalam api lalu dibakar. Dijelaskan di dalam ayat yang kelima, Yohanes pasal 15. Nah, kembali kepada alasan mengapa Yesus mengutuk pohon ara. Hal yang pertama yang Bapak Ibu Saudara dan saya dapat melihatnya, garis bawahi kata Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ.
tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kalimat terakhir di ayat ini bahwa pohon itu sekonyong-konyong kering. Dan jika gambaran ini digambarkan kepada iman orang Kristen, orang percaya, maka itu berarti Bapak Ibu Saudara dan saya dikehendaki untuk hidup di dalam dunia ini untuk memberikan buah. Itu yang Paulus berbicara kepada orang-orang di Filipi. Mati bagiku adalah keuntungan, tetapi jika aku hidup untuk memberikan buah. Kenapa dijelaskan bahwa ungkapan Tuhan Yesus ini berhubungan dengan hal iman orang percaya, dan itu terrefleksi di dalam ayat yang ke-21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, tercampaklah, dan tercampak ke dalam laut. Ungkapan ini berhubungan dengan ungkapan Tuhan Yesus Kristus yang berbicara tentang jika imanmu sebesar biji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung ini ke laut. Dan ini bukan berbicara masalah pohon ara, saudara, tetapi ini berbicara masalah iman orang percaya, berbicara masalah kepercayaan, keyakinan Bapak Ibu Saudara. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 Bapak Ibu Saudara, di sini dijelaskan bahwa jikalau kamu berkata kepada gunung ini tercampaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ini buat Bapak Ibu Saudara dan saya pada malam hari ini dalam perenungan kita bersama, merefleksikan iman kita masing-masing bahwa apa yang sudah kita buat. Apakah kita hidup untuk memikirkan diri sendiri atau hidup mau membagi dengan orang lain? Itulah buah kekristenan. Buah kekristenan di sini bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak hanya berbicara hal ini sebegitu saja, tetapi jauh sebelumnya dia sudah memperingatkan kepada orang-orang. Di dalam ayat yang ke-12, Yesus menyucikan bait Allah. Yesus menjungkir balikan meja para penukar sebab rumah Tuhan adalah rumah doa. Dan jika Yesus menyucikan bait Allah, berdasarkan 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 bahwa bait Allah itu adalah kamu, maka ketika Tuhan sudah menyucikan bait Allah ini, yang dia kehendaki adalah tempat hidup kita yang adalah bait Allah sesungguhnya menjadi rumah doa bagi Tuhan. Maka mari kita mau melihat bersama apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ayat ini pun juga menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melihat bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Karena kita meminta kepada Tuhan bukan dengan emosi, dengan nafsu, tetapi dengan kepercayaan, dengan keyakinan iman. Sebab apapun juga yang kita minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, dilakukannya buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberkati hidup kami pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan Tuhan menghendaki agar hidup kami tidak sia-sia, tetapi kami harus memberikan buah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati firman-Mu untuk semua jemaat. Haleluya. Amin.